Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini, tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan 19 Januari 2025 Masehi, Allah perjumpakan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran pembahasan matan Kasyfus Syubhat. Insyaallah ini adalah pertemuan yang ke-27 dan mudah-mudahan bisa diselesaikan 3 alinea lagi. Dari matan itu 3 alinea lagi, dan itu kita berarti alhamdulillah dengan izin Allah bisa menyelesaikannya bersama-sama, mempelajarinya. Dan ini adalah pembahasan kita yang ketiga di daerah ini, di daerah Limbungan, yakni yang pertama kita mulai dengan al-usulus salasah. Alhamdulillah sama-sama kita selesaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan matan arba'in, hadis arba'in an-nawawiyah. Alhamdulillah itu juga sama-sama kita selesaikan. Dan kita lanjutkan dengan pembahasan Kasyfus Syubhat, membongkar akar kesyirikan. Dan ini adalah insyaallah adalah bagian akhirnya, bagian ujungnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bekal bagi kita, menambah ketakwaan tentunya. Jadi kita belajar untuk mengangkat raf'ul jahil, mengangkat kejahilan dalam diri kita, dan tentunya juga bisa mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu hendaknya, yang semestinya. Untuk mempersingkat waktu, maka kita sama-sama melanjutkan apa yang telah dituliskan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala pada matan Kasyfus Syubhat ini. Tafadhal. Yang fa'in amal at-tauhid, halaman berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in amilat bit-tauhid amalan zahiran وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سورة النساء آيات 145. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عمن يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليه
alaika bifahmi ayatai min kitabillah. Apabila seorang melaksanakan tauhid secara zahir yang nampak, tetapi dia tidak memahaminya atau tidak meyakininya dalam hati, maka orang tersebut adalah munafik. Keadaannya lebih buruk daripada orang yang kafir murni, karena firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Masalah ini besar dan panjang pembahasannya. Apabila engkau mau memperhatikan perkataan-perkataan manusia, engkau akan melihat ada orang yang mengetahui kebenaran, lalu tidak mau berbuat berdasar kebenaran itu karena takut kehilangan dunianya atau kedudukannya, atau karena bahasa basi menyesuaikan diri dengan orang. Engkau juga akan melihat ada orang yang secara zahir beramal dengan kebenaran itu, tetapi tidak diyakininya dalam hati. Oleh karena itu, apabila engkau bertanya kepadanya tentang apa yang menjadi keyakinannya dan ternyata dia tidak mengetahuinya, maka wajib bagi engkau memahami dua ayat dalam Al-Quran berikut ini. Baik, kita bahas yang paragraf ini dahulu, alinea yang ini. Jadi sebelumnya kita telah membahas bahwasannya sebagaimana iman, tauhid itu harus juga selaras dengan keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, dan juga selaras dengan amal perbuatan. Sebagaimana iman. Karena iman dan tauhid itu adalah amalan hati. Yang paling pokok, itu harus ada di dalam hati, dan itu harus selaras antara keyakinan di dalam hati yang diucapkan dengan lisan, begitu juga dengan amalan perbuatan anggota badan. Apabila itu tidak, maka di sini muallif rahimahullah taala seperti orang yang mengamalkan, lisannya mengucapkan, akan tetapi hatinya itu mengingkari, kufur hatinya. Ini adalah orang yang digolongkan dengan kaum munafikin, dan ini sangat berbahaya daripada orang kafir tulen. Ini sangat berbahaya. Allah mengancam orang munafik. Orang munafik di dalam matan ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tersebut nanti di akhirat kesudahannya itu berada di kerak paling bawah neraka. Jadi orang-orang munafik adalah orang yang paling dasar di neraka kelak. Mereka menampakkan keimanan, mengucapkan bahwa dia adalah orang yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Akan tetapi hatinya sangat mengingkari, hatinya sangat membenci. Di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW di Madinah, mereka adalah orang yang sangat berbahaya. Yang apabila terjadi peperangan, berangkat peperangan, mereka yang keputusan kembali lagi, sedang di jalan kembali, sehingga melemahkan sebagian yang terprovokasi, yang yang kurang kokoh. Nah, jadi orang-orang munafik ini adalah musuh dalam selimut, dan mereka di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu bisa dilihat yukhadi'una Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang menipu Allah. Ini mulai dari ayat 9 sampai ayat seterusnya, berapa ayat itu menjelaskan tentang keadaan orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi fi qulubihim marad. Jadi memang di dalam hati mereka itu ada penyakit. Di hati mereka itu ada penyakit. Di tentang munafik sebagaimana disebutkan oleh muallif di dalam matan ini adalah pembahasan yang sangat panjang sekali dan butuh penelitian yang mendalam. Jadi beliau menyinggung di sini karena salah satu selain kesyirikan yang beliau paparkan di awal-awal untuk membantahnya atau meluruskannya, juga disinggung di akhir, bagian akhir ini tentang kemunafikan.
Disinggung beliau. Dan ini butuh penjelasan yang panjang lagi. Kata beliau di dalam matan ini. Kemudian ada juga orang yang selain hatinya mengingkari, juga ketika hatinya itu membenarkan, akan tetapi dia amal perbuatannya dan lisannya itu tidak sesuai dengan hatinya. Inilah keadaan Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengetahui bahwasanya ajaran yang dibawa oleh keponakan ini adalah kebenaran, dan dia mengetahui, meyakini. Akan tetapi amalannya, kemudian ucapannya dengan la ilaha illallah sampai akhir ayat itu tidak diucapkan, tidak terucapkan. Nabi bukan sekali dua kali mendakwahi pamannya, mengajak untuk beriman. Sampai akhir ayat, ketika beliau sakit keras yang membawa kepada kematian, Nabi mendatanginya. Nabi mendekatinya, di sampingnya dekat kepalanya, lalu mengajak, tetap mendakwahi di akhir ayatnya. Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu nanti sebagai hujah bagi Nabi SAW di hadapan Allah di akhirat kelak. Namun di sisi yang lain ada petinggi-petinggi Quraisy. Ada Abu Lahab di situ, ada Abu Jahal di situ, dan yang lainnya. Maka ketika itu keluarlah dari ucapan dari mereka, salah seorang dari mereka, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muthalib? Maka akhirnya Allah takdirkan Abu Thalib di akhir hayatnya, ketika nafasnya sudah terakhir berhembus, ajalnya datang, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Itulah yang membuat Nabi SAW sedih, sehingga akhirnya turun firman Allah untuk menghibur Nabi. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang engkau cintai. Kemudian orang yang ketika hatinya itu mengetahui kebenaran, walaupun itu di akhir-akhirnya, kemudian lisannya pun sempat mengucapkan beriman kepada Robnya, Tuhannya Musa dan Harun. Namun dia dengan amalan perbuatannya tetap menentang sampai akhir ayatnya. Inilah Fir'aun, sehingga tidak ada keimanan yang bisa membuat dia bahagia di akhirat kelak. Jadi ini hati-hati tentang keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan itu harus selaras, harus saling sesuai antara ketiga unsur tersebut. Apabila itu berlainan, maka itu sangat berbahaya. Dan yang paling berbahaya diingatkan oleh mu'alif di sini adalah orang munafik, yang ucapannya itu kelihatannya beriman, amalannya juga sebagaimana kaum muslimin, akan tetapi hatinya sangat membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Ya waliyazbillah, ini hati-hati kita terhadap yang munafik, yang balasannya itu fidarkil asfali minan nar, di keraknya neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Kemudian yang bisa kita jelaskan juga mengenai ini, bahwasanya apabila keadaan seperti ini, itu jangan gegabah kita. Karena harus ada penelitian mendalam sehingga diketahui siapa yang termasuk golongan munafikin, siapa yang termasuk golongan mukmin. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirahasiakan. Siapa yang munafik itu dirahasiakan. Yang Nabi beritahukan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Dan sebagian khawatir, seperti Umar itu sangat khawatir. Sangat khawatir Umar bin Khattab, apakah dia termasuk dari nama-nama yang disebutkan dirahasiakan tersebut, sehingga ketika didesak terus, akhirnya
terhadap Umar itu diberitahu bahwasanya Umar tidak termasuk. Kata Umar, jangan beritahukan yang lain. Istilahnya cukup itu saja. Karena Umar khawatir. Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang ulama tabi'in, dan beliau adalah salah seorang perawi sanad dari Sahih Bukhari, dari generasi tabi'in. Itu berjumpa dengan sahabat Nabi, lebih kurang 30 sahabat Nabi. Beliau berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan Umar dan yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, yang beliau jumpa tersebut, beliau berjumpa dengan sahabat lebih dari 30 sahabat Nabi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya semua sahabat yang beliau temukan itu, sahabat Nabi yang beliau temukan itu, khawatir terhadap terjerumusnya ke dalam kemunafikan. Karena ancaman yang sangat berat dan sangat cocok sekali, istilahnya di dalam matan ini diingatkan. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan beliau tidak menyinggungnya di sini, hanya menjelaskan sekilas saja. Maksudnya tidak memperdalamnya. Seandainya ini dibicarakan, tentu pembahasannya lebih panjang lagi, penelitian yang lebih mendalam lagi. Ada 2 ayat yang harus diperhatikan, kita harus mentadabburinya. Kata muallif rahimahullah taala, ayat itu disebutkan pada paragraf yang berikut ini. Fadhil. Allahumma qauluhu ta'ala la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah ayat 96. Fa idza tahaqqaqta anna ba'd as-sahabah alladziina ghazawu ar-Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil madhi wal na'bi tabayyana lak أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزه بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. Surah An-Nahl ayat 106-107. Falam ya'za'illah min haula'i illa man ukriha ma'a qawlihi mutma'innan bil iman. Wa amma ghayru hadza faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'alahu khawfan aw mudaratan aw masyahatan bi watanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhil mazhi aw li ghayri dzalika min al-aghradi illa al-mukraha. Ayat pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengemukakan alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 96. Apabila telah jelas bagimu bahwa sebagian sahabat yang memerangi bangsa Romawi bersama Rasulullah SAW itu bisa menjadi kafir disebabkan kalimat kekufuran yang mereka ucapkan dengan bercanda dan main-main. Maka orang yang mengucapkan kalimat kekufuran lalu mengamalkannya karena takut kekurangan harta atau kedudukannya, atau karena basa-basi kepada seseorang, lebih besar kekafirannya daripada orang yang mengatakannya dengan canda dan main-main. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran kepada Allah, maka kemurkaan Allah menimpanya. Baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dari dunia daripada akhirat. Quran surat An-Nahl ayat 106. Allah tidak akan memaafkan mereka kecuali orang yang dipaksa kafir sementara hatinya tetap mantap
Adapun selain orang yang dipaksa, maka ia tetap disebut kafir, baik dia melakukannya karena takut, karena berbasa-basi, karena bakhil dengan negerinya, keluarganya, karib kerabatnya, atau hartanya, maupun dia melakukannya dengan main-main atau karena tujuan lain. Baik, di paragraf ini muallif rahimahullah taala mengingatkan kita yang mempelajari matanya ini dan bagi yang mendengar di media bahwasanya kata muallif hendaknya kita memperhatikan dua ayat ini. Dua ayat ini yang pertama tadi dalam surah At-Taubah ayat 96, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi tidak ada lagi minta maaf, tidak ada maaf karena mereka telah kafir sesudah beriman. Yang ini pernah kita singgung ayatnya, orang-orang munafik yang bercanda ketika dalam suatu peperangan yang mengatakan bahwasanya orang-orang qari, maksudnya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pengecut dalam berperang dan seterusnya. Lalu orang-orang munafik ini mengatakan dia hanya bersenda gurau, hanya bermain-main, hanya bercanda, hanya memperolok-olok, seperti itulah kayak kita bercanda. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai ayat ini. Jadi tidak boleh bercanda. Wa bi ayatihi. Ada yang ingat ayatnya di ayat sebelumnya? Qul abillahi wa ayatihi apa? Wa qul wa billahi wa ayatihi. Ada yang bisa mengingatkan? Di dalam surah At-Taubah. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan nabinya kamu bermain-main atau bersenda gurau? Maknanya seperti itu. Kita lihat lagi. Dalam surah At-Taubah ayat 9 berapa tadi? 96. Sepertinya salah nih apa ayatnya, nak? Padahal dia Taubah enggak itu bunyinya kan? Nah, itu perlunya kita belajar kan? Dalam surah Taubah itu yahlifuna lakum litardau anhum. Salah. Nah, jadi untung saja kita 66 ya. Nah, jadi salah. Bayangkan istilahnya, alhamdulillah kita cek kembali. Maka tidak ada satupun istilahnya apa tulisan ulama ini ada kesalahan. Nanti ditulis, berarti kita mempelajari kitab ini. Ini kesalahan. Seharusnya ayat 66. Di sini ditulis 96. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri tidak membenarkannya. Ini salah cetak, wallahu taala alam, kita tidak tahu. Cuman alhamdulillah kita lihat ke mushaf, maka ini adalah kesalahan. Ini adalah kesalahan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, jadi di sini di ayat sebelumnya pada pertengahan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jadi apabila ditanyakan kepada mereka, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini adalah hanya bersenda gurau, bermain-main saja. Lalu dijelaskan oleh Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kamu memperolok-olok, itu mencemehkan? Lalu di ayat yang kita bahas ini, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Maka tidak perlu lagi minta maaf. Tidak ada maaf. Karena sungguh kamu atau kalian orang-orang munafik tersebut sudah kufur setelah berimannya. Jadi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar kedok kemunafikan mereka satu-satu sampai Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya ketahuan juga.
Di suatu situasi nampak ternyata bahkan di antara sahabat, terutama Umar, apakah saya penggal lehernya ya Rasulullah? Jangan-jangan, kata Nabi SAW. Nanti kata orang Muhammad membunuh sahabatnya. Karena mereka bergaul dengan para sahabat, ikut berperang, ikut juga sholat dan seterusnya. Akan tetapi ini perhatikan masalah hati. Harus jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap diri kita sendiri, terhadap istri dan anak-anak kita. Dan bagi pelajar harus sungguh-sungguh hatinya. Kita belajar itu karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena arahan orang tua, tidak. Jadi kita mempelajari itu harus mengharap ridha Allah, pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ucapkan di majelis kita ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, bahwasanya talabul ilm, belajar, mempelajari agama itu la ta'dilu syai'. Tidak ada yang menandinginya sesuatu pun illa iza salahun niyah. Apabila niat itu saleh, niatnya baik. Tapi kalau niatnya baik, tidak baik, itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Dan ini sering kita singgung, kita ulang-ulang di majelis kita, bahwasanya niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli dengan ocehan atau tanggapan dari manusia. Tidak, manusia sama dengan kita. Kalau kita di Indonesia sama-sama makan nasi, sama, hak kita sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan. Yang membedakan ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Kemudian muallif rahimahullah taala juga mengingatkan satu ayat lagi, yaitu dalam surah An-Nahl yang ayat 106. Sebenarnya 106 saja ya, kalau di apa 106 107 katanya kan. Jadi yaitu dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanih. Jadi ini bagaimana kita diingatkan akan kekhawatiran keimanan yang ada pada diri kita ini belum tentu abadi sampai akhir hayat. Maksudnya akan terus kita beriman sampai akhir hayat. Diingatkan kembali bahwasanya barang siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, bayangkan setelah beriman, tidak ada jaminan bagi kita siapapun yang sampai akhir hayatnya kokoh terhadap keimanan tersebut. Illa man ukrihahu qalbuhu mutma'inna bil iman. Jadi orang yang seperti itu, yang kufur setelah beriman, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang hatinya dia membenci, akan tetapinya hatinya tetap beriman. Jadi hatinya mengingkari. Orang yang dipaksa. Walakin man syara bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Dzalika bi anna mustahabbul hayatud dunya 'alal akhirah. Nah, jadi adapun orang-orang yang lapang saja hatinya dengan kekufuran, tidak ada sedikit pun dia khawatir dengan keimanannya, maka ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun azim. Bagi mereka adalah azab yang sangat besar, sangat keras nanti di akhirat kelak, siksaan yang pedih. Dzalika bi anna mustahabbul hayatud dunya 'alal akhirah. Ini disebutkan penyebabnya, yaitu orang-orang yang mereka lebih mencintai kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Diingatkan di dalam ayat ini. Dan Syekh Muallif rahimahullah ta'ala mengingatkan, tadaburilah, renungkanlah dua ayat ini, kata beliau. Jangankan orang yang serius dengan kekufurannya, yang bercanda saja itu dihukumi kufur. Bagaimana pula orang yang benar-benar menolak. Kemudian di sini diingatkan lagi bagaimana seseorang yang sudah beriman dia kufur, salah satu penyebabnya bi annahum astahabbul hayatid dunya. Dia lebih mencintai kehidupan dunia. Diingatkan tentang bagaimana kecintaan terhadap kehidupan dunia 'alal akhirah, di atas akhirat. Jadi ayat-ayat seperti ini ikhwani fiddin a'adzakumullah sangat banyak. Sangat banyak sekali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Ad-Duha apa?
walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi banyak ayat-ayat seperti ini. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Dan barang siapa yang melampaui batas dalam surah An-Naziat, fa atharal hayatad dunya. Jadi memilih tentang kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahim, neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap Rabb-nya, kemudian maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya dari kehidupan dunia tadi, kecintaan terhadap kehidupan dunia atau nafsu-nafsunya yang buruk, maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya. Di dalam surah Al-Fajr, bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi masalah dunia, kehidupan dunia ini diingatkan. Fitnahnya sangat besar. Segala sesuatu tentang kehidupan dunia, baik itu wanita, tahta, harta, itu sangat berbahaya. Diingatkan di sini. Wanita. Siapa yang tahan dengan godaan wanita? Ulama terdahulu mengatakan, sungguh, ini ulama terdahulu, generasi tabi'in, yang kita lupa namanya, sesungguhnya saya berumur 80 tahun, tetapi khawatir terhadap godaan wanita. Lalu bagaimana dengan pemuda? Atau kita yang masih di bawah 50 tahun? Bagaimana dengan fitnah wanita? Hati-hati di media, chat-chat lawan jenis yang tidak ada hubungan. Hati-hati. Setan bermain di situ. Betapa banyak ustadz yang terjerumus gara-gara ada jamaah akhwat yang awalnya bertanya, Ustadz, begini Ustadz, panjang, seandainya itu dinikahinya sebagai istri kedua, ketiga, keempat, tafadhol. Tetapi berasyik-asyik dengan itu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang tahan, dan Nabi mengatakan bahwasanya inilah cobaan, fitnah, ador yang lebih berbahaya yang bagi umat Nabi adalah wanita. Dan fitnah wanita itu telah menghancurkan umat-umat sebelumnya. Begitu juga tahta, kedudukan, pesta demokrasi, kita lihat bagaimana orang melakukannya. Yang penting mendapatkan apa yang diinginkannya, berupa kedudukan, harta, segala apapun mereka upayakan bagaimana bisa mengumpulkannya. Padahal kehidupan sebenarnya Nabi, beberapa ayat di dalam Al-Quran itu diingatkan bahwasanya kehidupan akhirat itulah kehidupan. Adapun kesenangan dunia itu hanya menipu. Dalam surah Ali Imran, seperti di dalam surah Ali Imran, walikulli ummatin ajal. Bukan itu. Wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh itulah keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Betapa banyak kita jumpai beberapa ayat dalam Al-Quran seperti itu. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam sabdanya yang mulia, mal'unah. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa man mawalah, kecuali orang yang illa zikrullah man mawalah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan semisalnya. Kemudian orang-orang yang belajar agama dan mengajarkan ilmu agama, dan seterusnya. Betapa banyak hinaan atau sesuatu ungkapan baik itu dalam Al-Quran dan hadis memperingatkan kita bahwasanya dunia ini tidak apa-apanya. Dunia ini hanya sementara. Apalah aku ini dengan dunia? Betapa sering Nabi mengatakan, ya ibarat orang yang ketika dia sebagai seorang musafir,
kun fid dunya ka'annahu, ada yang ingat? Hiduplah kamu di dunia seperti orang yang musafir. Orang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, atau orang yang menyeberang sejenak. Kita ambil contoh untuk memahaminya. Singkatnya kehidupan dunia ini. Misalnya ada sekarang musim hujan, bagi yang berkendaraan roda 2 dan lupa membawa mantel, itu biasanya mencari tempat berteduh di pinggir-pinggir toko, ruko, atau di bawah-bawah flyover, jembatan Lekton itu, untuk berteduh. Setelah teduh, lalu meninggalkan tempat berteduh. Itulah kehidupan dunia yang sementara. Itu hakikatnya. Kita hanya sebentar dan akan kembali semuanya pada kehidupan akhirat. Baik, pada bagian akhir paragraf ini sama-sama kita simak. Al-ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Al-ula qawluhu illa man ukriha falam yastasqillahu ta'ala illa al-mukraha. Wa ma'lumun anna al-insan la yukrahu illa ala al-kalam aw fi'li. وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. الله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Dari ayat ini dapat kita pahami dua hal. Pertama, firman-Nya, kecuali orang yang dipaksa, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengecualikan orang yang dipaksa, dan kita telah maklum bahwa manusia hanya dapat dipaksa pada ucapan atau perbuatannya. Adapun keyakinan hati, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, menjelaskan bahwa kekafiran dan ditimpakannya azab kepada seseorang bukan karena keyakinan, kebodohan, kebenciannya kepada agama atau kecintaannya kepada kekafiran, tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan duniawi yang kemudian berpengaruh terhadap agamanya. Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui. Salawat dan salam semoga diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Baik, di bagian akhir ini, paragraf akhir, muallif rahimahullah taala menjelaskan tentang itu dua ayat tadi. Ada dua pemahaman yang bisa dalam surah An-Nahl tadi. Itu ada dua yang bisa dipetik, dipahami. Yang pertama, illa man ukirah, apa tadi? Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Maksudnya, yang orang-orang dipaksa ketika berbuat kepada kekufuran, dipaksa. Lisannya, amalan badannya itu bisa dipaksa, tetapi hati tidak. Bagaimana memaksa hati orang? Oh, harus tinggalkan agama ini. Lihatlah bagaimana orang-orang memaksa sahabat agar pindah kufur terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah yang pertama menjadi syuhada, kemudian ayahnya Yasir, lalu Ammar ketika itu dipaksa sehingga hatinya masih tenang dengan keimanan, tetapi lisannya mengucapkan agar selamat jiwanya. Itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Kemudian dzalika bi annahu mustahabbul hayatud dunya alal akhirah. Jadi bukan hanya kejahilan, bukan hanya saja yang orang-orang yang disebutkan di sini karena disebabkan i'tiqadnya yang salah, tidak.
Akan tetapi juga penyebab akhirnya seseorang itu menyimpang, menyeleweng, dan bahkan wal'iyazubillah jatuh kepada kekufuran adalah lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan betapa banyak kepentingan-kepentingan duniawi yang berpengaruh terhadap agama. Itu banyak sekali mempengaruhi agama seseorang. Lihatlah sebelumnya ketika dia masih belum mempunyai posisi kedudukan, pangkat, jabatan, dia lebih taat. Setelah itu dia sudah disibukkan. Sebelumnya dia seadanya, setelah kaya lupa. Banyak orang yang seperti ini. Sebelumnya dia masih bujangan, hadir ke majelis ilmu. Setelah berkeluarga, lupa dengan majelis ilmu. Di antara contoh-contohnya. Jadi betapa banyak kehidupan dunia itu mewarnai seseorang, akan bisa juga lalai dan yang lainnya. Wal'iyazubillah, mu'alif menyebutkan tentang kekufuran. Adapun tentang kehidupan dunia, fata morgananya tadi telah kita singgung sedikit, dan di sini mu'alif menyebutkan, menutupkan tulisannya dengan Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam, cocok, pas. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Lalu beliau menutup dengan salawat dan salam kepada Nabi, keluarga, dan sahabatnya. Jadi mudah-mudahan saja apa yang kita bahas ini mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah kepada mu'alif, mensyarahnya, dan semua yang andil. Siapapun itu penerbit, dan kita memakai penerjemahnya juga, dan tentunya yang kita yang mempelajarinya juga, kita berharap juga ganjaran yang melimpah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana mu'alif dan yang mensyarahnya ya, seterusnya, dan kita bisa dikumpulkan bersama-sama di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah, bini'mati allazi bini'mati tatimmus shalihat. Kita selesaikan matan yang ketiga di dalam kita istilahnya silsilah belajar kita. Adapun untuk kedepannya sebagaimana sudah ada bocorannya, kita bocorkan sekarang. Insyaallah kita akan membahas Riyadhus Shalihin, insyaallah. Akan tetapi dengan metode yang berbeda. Kita katakan berbeda. Kita sudah kitab yang keempat, insyaallah pembahasan yang keempat. Kita akan berusaha mencoba bagaimana masyaikh di Masjid Nabawi. Mungkin satu pertemuan itu biasanya kita satu hadis satu pertemuan. Siapa tahu sekarang 10 hadis, 7 hadis bisa satu pertemuan. Jadi kita belajar semacam tahdis. Kita banyak mendengarkan. Jadi membaca, mendengarkan. Kalau tidak ada yang perlu poin-poin, kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis berikutnya. Jadi telinga kita ini banyak mendengar apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu yakni Imam Nawawi, insyaallah nanti setelah ini, insyaallah di pertemuan 2 pekan yang akan datang, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mempelajari agamanya, sehingga itu membuat kita berbahagia nanti di akhirat kelak. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Lebih kurang berapa nih? Ada setahun ya? Kurang setahun lah. Karena kita mulai dulu kan? Setelah Lebaran kan? Setelah Lebaran, alhamdulillah. Kalau ngulang ini lagi pasti tidak sanggup lagi. Tapi dengan berjalan, insyaallah kita sampai ke tujuan. Insyaallah kita akan sampai ke tujuan. Tapi kita perhatikan banyak juga yang berubah wajah. Ada pun yang dari awal, ada juga. Ada yang dahulu kita bersama-sama mulai itu sudah jadi syuhada. Nanti marah pula istilahnya. Tidak jumpa lagi, ada digantikan dengan yang baru, alhamdulillah. Kita niatnya bukan itu, tetapi untuk diri kita dahulu. Kita sudah ingatkan ada kajian, terserah. Dan mudah-mudahan beliau bisa mengikuti di tempat yang lain. Taib, karena sudah azan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi jamain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.